Jadwal rekapitulasi suara di tingkat kabupaten kota di sejumlah daerah menimbulkan kekhawatiran akan potensi kecurangan pemilu 2024 kian membesar. Lalu bagaimana mitigasi KPU akan hal ini? Apakah itu artinya KPU telah melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu? Bersama Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Khairunisa Nur Agustiati. Ya, Mbak, ini sudah keluar ya, ada surat SE perpanjangan rekapitulasi di tingkat kabupaten dan kota. Nah, ini dampaknya apa terhadap tahapan pemilu, Mbak Ninis? Sebetulnya kan kalau deadline KPU itu tanggal 20 Maret. Jadi kalau misalnya ada tertunda ya, misalnya baik itu di tingkat kabupaten kota maupun di tingkat provinsi, nah KPU sudah mengeluarkan surat edaran tadi. Alasannya force majeure. Nah sekarang KPU yang perlu menjelaskan ke publik force majeure-nya apa. Kenapa itu tidak bisa dimitigasi ya, force majeure tadi misalnya ada pihak-pihak yang nggak terima sama hasilnya, misalnya ditemukan penggelembungan suara sehingga harus buka lagi C hasilnya. Nah apakah hal-hal seperti ini tidak bisa diprediksi? Karena prinsip penyelenggaraan pemilu itu kan prosedurnya harus bisa diprediksi, timelinenya harus jelas. Jangan sampai mundur di kabupaten kota, mundur juga di provinsi, nanti bisa berdampak mundur di tingkat nasionalnya. Di tengah situasi hari ini ya banyak sekali spekulasi, banyak orang curiga sama penyelenggara pemilunya. Nah KPU itu harus bisa menjelaskan kepada publik. Memang ada mekanisme seperti misalnya kalau dia belum selesai di tingkat kecamatan, bisa diselesaikan di tingkat kabupaten kota. Misalnya di tingkat kabupaten kota belum selesai, naik ke provinsi. Misalnya belum selesai juga bisa naik ke RI. Nah tapi kan ini harus bisa dijelaskan kepada publik, ada apa masalahnya. Apakah masalah kemarin yang ramai sempat sirekapnya kah gitu ya. Kalau ada penggelembungan suara itu ada di mana. Kalau ada sinkron data yang nggak sinkron itu ada di mana. Dugaan kecurigaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Ini situasinya kan sekarang ketika kita harus menunggu selama 35 hari ya dalam konteks pemilu yang nasional. Itu kan situasi di masyarakatnya apa semacam ada ketidakpastian nih. Lalu ketika misalnya ada satu tahapan ditunda, kan kemudian bisa menambah kecurigaan yang ada di masyarakat tadi, Mas. Terkait dengan mundurnya tahapan rekapitulasi pemilu, dan saat ini di tingkat kabupaten kota sudah keluar surat edarannya dan dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap tahapan pemilu 2024 itu sendiri. Mbak Ninis, tadi selama 35 hari ini banyak tentu suara rakyat ya, suara masyarakat, itulah yang menyebabkan kenapa kok mereka terus mengkritisi, mereka terus mengawal suara mereka sendiri. Dugaan-dugaan kecurigaan ini apakah salah satu sumbernya berasal dari permasalahan sinkronisasi data antara Sirekap dengan rekapitulasi manual di lapangan itu sendiri? Bahwa Mas, jadi walaupun Sirekap itu dikatakan sebagai alat bantu, tapi KPU terkait rekapitulasi itu disebutkan data yang digunakan untuk direkap itu adalah data yang diambil dari Sirekap. Jadi data Sirekapnya harus akurat. Nah sementara belakangan gitu ya kita melihat ada ketidaksinkronan data yang ketika misalnya dibandingkan dengan C1 tuh berbeda. Misalnya harusnya jumlah suara yang diterima 100 gitu misalnya, tapi data yang di Sirekapnya melonjak jauh sekali. Padahal data Sirekap tadi menjadi sumber datanya gitu ya untuk proses rekapitulasi. Ini kan yang kemudian kemarin sebetulnya publik menunggu ya KPU itu menjelaskan dan segera memperbaiki Sirekapnya. Jadi sebetulnya dua-duanya bisa berjalan secara paralel. Yang manual berjenjangnya tetap berjalan, perbaikan Sirekapnya juga tetap berjalan. Nah tapi kan sekarang kemudian keputusan yang diambil KPU adalah di Sirekap ini sekarang yang bisa diakses publik hanya foto C hasilnya saja. Tapi data digitalnya itu sudah tidak bisa diakses lagi sama publik, baik itu grafik maupun data digitalnya. Sehingga publik sulit nih sekarang untuk bisa membandingkan gitu ya. Nah memang kita masih bisa mengumpulkan form C hasilnya itu. Tapi kan ya akan effort sendiri gitu ya bagi publik, artinya harus mengumpulkan C hasilnya satu-satu, menambahkan sendiri, menjumlahkan sendiri. Tapi kita kan sebetulnya harapannya bisa punya pembanding nih sebagai alat kontrolnya begitu. Belum lagi misalnya permasalahan-permasalahan lain. Tadi ya misalnya ada penggelembungan suara atau misalnya ada saksi yang nggak terima gitu ya dengan proses rekapitulasi suaranya. Jadi faktor-faktor ini sebetulnya yang menunggu kepastian dari KPU sejelas-jelasnya gitu ya, informasinya diberikan kepada publik, Mas. Oke, jadi soal Sirekap itu sebenarnya artinya tetap perlu ya grafik ataupun diagram tabulasi hasil rekapitulasi itu sendiri, bukan hanya C hasil, karena memonitornya itu bisa lebih terang, benderang begitu ya. Mbak Ninis, jadi kalau dari hitung-hitungan ya, dari analisis Mbak Ninis dan teman-teman di Perludem sendiri, idealnya ini berapa lama sih rekapitulasi kalau dengan menggunakan alat bantu dengan teknologi yang dimiliki? Kalau alat bantunya siap ya, sebetulnya
sebetulnya ya. Semua katakanlah semuanya baik gitu ya. Sistemnya baik, aplikasinya baik, sumber daya verifikatornya pun juga bekerja maksimal. Alat bantu ini berupa aplikasi ini ke depan mungkin bisa menggantikan proses yang manual tadi, Mas. Sekarang kan kita menunggu 35 hari nih. Cukup lama buat sebuah penyelenggaraan pemilu ya untuk bisa menunggu hasil resminya. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain tuh kan saya rasa tidak selama itu 35 hari, apalagi ini untuk tahu hasil resmi pemilu nasionalnya gitu ya, pilpresnya. Ketika misalnya aplikasi ini dipersiapkan dengan baik, sebetulnya keberadaan Sirekap hari ini kan mungkin bisa dikatakan sebagai bentuk transisinya tuh dari proses rekapitulasi yang manual berjenjang butuh waktu lama ke rekapitulasi secara elektronik. Yang ini saya rasa juga menjadi rekomendasi ya dalam penggunaan teknologi dalam pemilu kita supaya tadi bisa meminimalisir manipulasi. Publik juga nggak perlu menunggu terlalu lama gitu ya untuk tahu hasil resmi penyelenggaraan pemilunya. Nah, tapi itu tadi syaratnya harus dipersiapkan dengan baik dari sisi regulasi, dari sisi perangkatnya, sumber daya manusianya pun juga gitu ya. Lalu juga memastikan apakah aplikasinya ini diuji coba berkali-kali gitu. Lalu misalnya tahan terhadap serangan dan banyak sekali memang yang harus dipersiapkan. Jadi memang mempersiapkan aplikasi ini nggak bisa dengan waktu yang singkat gitu ya. Mungkin setahun 2 tahunan harus mempersiapkannya. Nah, tapi kan kondisi hari ini kita lihat bahwa ternyata banyak masalah dengan Sirekapnya gitu ya. Ketika misalnya tanggal 14 kemarin kesulitan membaca foto, lalu kemudian ketika merekapitulasi datanya nggak sinkron dan permasalahan-permasalahan yang lainnya misalnya petugas nggak bisa pakai dan sebagainya. Artinya menunjukkan bahwa aplikasi ini yang tadi ya harapannya bisa menjadi transisi dari proses penghitungan yang manual dengan menggunakan teknologi kan bisa belum berjalan. Nah, saya khawatirnya adalah publik justru nggak percaya dengan teknologinya. Lalu ke depan ketika misalnya kita mau ada inovasi lagi terkait dengan penggunaan teknologi dalam pemilu, malah khawatirnya nanti malah ditolak gitu ya karena dalam praktiknya hari ini itu menemukan beberapa macam kendala. Tadi Anda juga mengutip dari teman-teman KPU ya, juga menyatakan ada kendala yang dialami oleh teman-teman PPK di lapangan. Salah satunya ada force major misalnya, kemudian ada dugaan penggelembungan suara dan saksi yang tidak terima. Hal-hal seperti ini, resiko-resiko yang terjadi di lapangan seperti ini sebenarnya apakah memang sudah terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya atau baru terjadi di pemilu kali ini? Kok kesannya mungkin ini jadi lebih lama rekapitulasinya terutama di tingkat kabupaten kota? Di pemilu sebelumnya saya rasa juga pernah terjadi gitu ya. Jadi selesainya lebih panjang daripada waktu yang sudah ditentukan. Ini kan tadi terjadinya sebetulnya kan karena bisa jadi dari tingkat TPS-nya ketika menghitung tidak kesinkron gitu ya. Jadi sampai level atasnya tuh juga nggak sinkron. Nah, hal-hal semacam ini kan sebetulnya bisa dihindari kalau pencatatannya tuh bisa dilakukan secara akurat gitu ya, secara tepat. Nah, memang ini harus dimundur dari jauh nih, misalnya pengiriman logistiknya, surat suaranya tepat atau tidak gitu ya, pendataan data pemilihnya tepat atau tidak, sama nggak dengan surat suara yang dikirimkan. Kalau dari awal ini semuanya akurat, tentu prosesnya bisa berjalan lebih lancar. Tapi kan yang terjadi di lapangan adalah banyak ketidaksinkronan itu terjadi. Jadi misalnya pengguna hak pilihnya yang lebih banyak gitu ya, karena ada pemilih tambahan, ada pemilih khusus. Lalu misalnya juga penghitungannya nggak sinkron antara saksi dengan petugasnya. Lalu misalnya bisa jadi ada partai politik yang misalnya saat di kecamatan dia nggak punya saksi, tapi saksinya baru hadir di kabupaten kota, sehingga dia nggak ngikutin prosesnya, ya itu bisa juga terjadi gitu. Ini kan yang sebetulnya perlu dijelaskan, dan juga sebetulnya peran dari pengawas pemilunya itu sendiri gitu ya, ketika misalnya terjadi misalnya datanya selisih. Nah, apakah itu diselesaikan juga oleh pengawas pemilu di tingkatan-tingkatan tadi? Kan sebetulnya pengawas pemilu bisa melakukan penyelesaian di level-level ini secara cepat. Mungkin misalnya persidangan secara cepat. Apa yang dilakukan kalau misalnya ada selisih data? Itu dilakukan atau tidak? Kalau tidak, kan semuanya jadi terakumulasi gitu. Bisa jadi misalnya petugas di tingkat kecamatan misalnya sudah mentok nih, merasa ya sudahlah nanti di kabupaten kota aja diselesaikannya. Nah, tapi kan kalau begini nanti malah di ujung gitu ya, sampai di nasionalnya datanya nggak ketemu nih, nggak sinkron. Nah, ini yang kalau kemudian KPU mengatakan ada force majornya tuh apa gitu ya, sehingga tidak bisa diselesaikan di tingkatan tadi tuh, mulai dari kecamatan, kabupaten kota, provinsi. Malah seperti bola salju ya, nanti tinggi tingkatannya atau ujung-ujungnya untuk menyelesaikan harus kembali lagi sampai ke tingkat TPS atau kecamatan. Khawatirnya malah ketika misalnya di tingkat KPU juga nggak selesai, orang ya sudahlah nanti dibawa saja ke MK, lalu bolanya nanti kemudian pindahnya ke Mahkamah Konstitusi gitu. Nah, itu seharusnya bisa dimitigasi, bisa diantisipasi. Saya rasa bisa gitu ya, kalau misalnya tadi ya misalnya datanya nggak sinkron gitu ya, kan ini kan namanya kan penghitungannya manual dan berjenjang dari TPS, kecamatan, kabupaten kota, provinsi, dan nasional gitu. Misalnya di TPS sudah selesai penghitungan kan dibawa ke kecamatan. Nah, di kecamatan kan dihitung nih, misalnya ada nggak sinkron kan dia lebih, tentu dia di kecamatan kan lebih
dekat dengan petugas KPPS-nya, bisa menelpon gitu ya, bisa dipanggil lagi. Ini kenapa nggak sinkron gitu ya? Apakah dihitung ulang gitu? Nah, itu harus dipastikan selesai sebetulnya di situ. Sehingga ketika misalnya naik ke kabupaten kota juga bisa sudah selesai gitu ya, tinggal direkap saja. Lalu naik ke provinsi, naik ke RI gitu. Nah, ini kan yang harusnya bisa diantisipasi. Tentu mungkin ada gitu ya kemungkinan-kemungkinan, misalnya saksi yang tidak mau tanda tangan. Nah, saksi yang tidak terima gitu ya, misalnya dengan hasil penghitungan di level-level tadi. Kan di dalam proses rekapitulasi ini ada yang namanya berita acara khusus. Jadi misalnya ada saksi yang nggak mau tanda tangan, ya disampaikan di berita acara ini permasalahannya apa gitu ya, kenapa tidak mau tanda tangan. Dijelaskan misalnya datanya berbeda nih, data yang direkap di kabupaten kota berapa, data saksinya berapa. Nah, ini yang dicatatkan gitu ya, keberatan-keberatan ini yang dicatatkan. Lalu kemudian ada pengawas pemilu di situ yang juga sebetulnya bisa punya peran untuk menyelesaikan masalah-masalah di level setiap tingkatan tadi. Nah, kalau ini dibiarkan ya tadi khawatirnya efek bola salju tadi itu, Mas. Tadi Anda juga menyatakan soal seharusnya KPU bisa menjawab terkait dengan pernyataan apa force major-nya, apa kendala yang dihadapi di lapangan. Nah, masalah komunikasi ini cukup menarik, Mbak Ninis, karena beberapa kali kita juga ngobrol sama Mas Idam kan, Mas Idam menyatakan bahwa komunikasi terus kita perbaiki dan juga memang secara reguler, secara rutin dari pihak KPU sudah mengadakan konferensi pers menjawab pertanyaan wartawan. Namun tampaknya publik tidak cukup terpuaskan dengan konferensi pers, poin-poin yang disampaikan dalam konferensi pers tersebut. Apa yang terjadi di balik ketidakpercayaan kepada KPU ini? Pertama, ya memang ya saya juga mengikuti gitu ya, KPU juga secara rutin membuat konferensi pers. Tapi kemudian pertanyaannya adalah apakah konferensi pers yang dilakukan KPU itu bisa dijangkau banyak pihak gitu loh. Jangan-jangan yang ngikutin konferensi pers ya pihak-pihak yang punya concern saja gitu ya, sementara di masyarakat umum mungkin nggak terlalu mengakses itu. Nah, sekarang kan permasalahannya di situ, Mas. Mungkin bukan informasinya yang tidak ada gitu ya. Misalnya tadi penjelasan KPU-nya soal kenapa ini ditunda bukan tidak ada. Tadi sudah disampaikan misalnya ada force major, tapi menurut saya harus dijelaskan juga kenapa force majornya. Nah, artinya kan informasinya ada. Nah, tapi apakah informasi yang ada ini itu tersampaikan kepada publik atau ada gap sehingga publik merasa nggak sampai ini informasinya? Karena di tengah situasi hari ini tadi ya penuh kecurigaan, penuh spekulasi. Sekarang ini semua tujuannya kepada KPU-nya, semua memperhatikan kerja-kerja KPU-nya. Jadi ketika misalnya KPU-nya, misalnya kemarin soal Sirekap, sekarang soal penundaan, belum lagi ditambah kalau kita ke belakang lagi ya proses-proses penyelenggaraan pemilunya yang juga saya rasa banyak narasi-narasi soal independensi dan lain sebagainya. Kalau ini terakumulasi kecurigaan-kecurigaan publik, kan khawatirnya legitimasi hasilnya nanti yang dipertanyakan. Pemilu kan bukan cuma bicara soal hasil, tapi bicara juga soal proses penyelenggaraan pemilunya. Saya khawatir kalau kemudian nanti ditambah lagi dengan disinformasi yang ada di media sosial, nah itu semakin membuat gaduh, semakin membuat kisruh. Nah, sebenarnya yang dibutuhkan sekarang oleh KPU kan menjelaskan sejelas-jelasnya kepada publik. Media sosial bisa digunakan untuk bisa menjelaskan itu. Media sosial ya, jadi kalau di media sosial kan bisa misalnya dengan video singkat kah, dengan ya metode-metode seperti itu yang bisa lebih banyak menjangkau masyarakat, Mas. Jadi tidak hanya misalnya konferensi pers selesai, rilis selesai, tapi mungkin juga perlu memikirkan metode-metode yang lainnya. Dan kemudian apakah penyelenggara pemilunya juga bisa diakses nih oleh publik untuk bisa menjelaskan hal itu kepada masyarakat supaya tadi masyarakatnya tidak semakin jauh ya kecurigaan atau spekulasinya. Dengan cara itulah KPU sebagai penyelenggara pemilu menjamin integritas mereka ya. Ada kekhawatiran dari beberapa parpol ini akan muncul kegaduhan dan juga ada negosiasi-negosiasi janggal yang mereka khawatirkan. Nah, menurut Anda terkait dengan negosiasi-negosiasi janggal ini, dari mana sumber kekhawatiran tersebut? Kalau prosesnya ditunda ya, proses misalnya tadi ya di kabupaten kotanya ditunda, artinya kan waktunya lebih lama gitu ya. Permasalahannya bagi peserta pemilu, partai politik adalah tidak semua partai politik peserta pemilu itu mampu menghadirkan saksinya di setiap tingkatan tadi. Apalagi calegnya gitu ya. Karena saksi itu kan saksi partai. Caleg juga belum tentu bisa ikutin terus tuh semua prosesnya. Nah, kalau semakin lama artinya kan saksi yang di-deploy di situ kan waktunya lebih lama. Waktunya lebih lama, partai politik peserta pemilu harus mengeluarkan sumber daya juga yang lebih lama untuk memberikan honor gitu misalnya kepada saksi
saksi. Nah, kalau tidak akhirnya kan prosesnya bisa jadi tidak disaksikan oleh saksinya partai politik. Nah, ini ruang-ruang ini nih ketika misalnya saksinya mulai sedikit, lalu pengawasannya tidak maksimal. Nah, kekhawatiran suara yang digeser-geser ini bisa terjadi gitu. Karena ya tadi saksinya lebih sedikit, Pak mungkin nggak tahu juga gitu ya, nggak ketahuan. Apalagi kalau misalnya pengalihan suara itu diambil dari partai-partai atau caleg-caleg yang sudah ketahuan nih, misalnya dia potensi nggak akan dapat kursi, ya udah digeser saja gitu. Nah, kekhawatirannya tuh sebetulnya munculnya di situ. Belum lagi misalnya kekhawatiran soal intimidasi ya. Beberapa hari yang lalu misalnya sempat beredar ada surat dari PPK yang mengatakan bahwa mereka dan keluarganya diintimidasi. Diintimidasi gitu. ya. Betul, nah itu sebetulnya Mas. Terakhir Mbak Ninis, ini desakan yang kekhawatiran ini sudah muncul dari civil society bersama dengan teman-teman kelompok pemantau pemilu, juga bersama dengan teman-teman Perludem juga. Jadi siapa yang harus mengawasi penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU itu sendiri? Apakah Bawaslu atau Komisi 2 DPR atau siapa yang bisa mengawasi KPU? Tentu Bawaslu ya. Bawaslu kan sebetulnya mengawasinya tuh proses penyelenggaraan pemilu. Jadi semua tahapan itu seharusnya diawasi oleh Bawaslu. Bawaslu juga sudah punya jajaran bahkan sampai tingkat TPS ya kemarin ya. Jadi Bawaslu ini sudah menjadi lembaga yang sangat kuat sebetulnya dan punya otoritas besar untuk mengawasi jalannya proses penyelenggaraan pemilu. Jadi seharusnya bisa bekerja secara progresif. Berikutnya ya memang DPR dan pemerintah, karena tugas mengawasinya tadi kan Komisi 2 bisa memanggil sebetulnya apa nih yang terjadi. Kan selama ini juga saya melihat bahwa antara pemerintah, Komisi 2, penyelenggara pemilu itu kan cukup sering ya melakukan rapat konsultasi. Ya mungkin bisa dipanggil saja, atau misalnya ini ada wacana hak angket, nah mungkin juga bisa nanti diangkat terkait dengan profesionalitas dari penyelenggaraan pemilunya ini, mungkin bisa juga menjadi salah satu topik yang dibahas dalam hak angket. Kenapa misalnya tadi ya ada proses-proses yang tertunda, kenapa bicara soal Sirekap misalnya, kenapa aplikasinya bermasalah dan sebagainya. Saya rasa ruang-ruangnya bisa dari banyak tempat gitu.